Halo semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Siska Pulina di pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan lanjut pelajaran kita. Kita sudah masuk ke bab 5, bab yang baru. Kita mulai dari ini, memahami konsep persamaan linier dua variabel. Ini merupakan bagian dari bab 5, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Jadi sebelum kita ke sistem persamaan linier dua variabel, kita akan memahami konsep persamaan linier dua variabel terlebih dahulu. Jadi kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi persamaan linier dua variabel dengan benar. Yang kedua, membuat persamaan linier dua variabel sebagai model matematika dari masalah dengan benar. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi selesaian dari persamaan linier dua variabel yang diketahui dengan benar. Baiklah, mari kita mulai. Nah, sebelumnya kalian harus ingat kembali. Oke, ingat kembali. Apa yang harus kita ingat? Kita ingat kembali pelajaran kita kelas 7, yaitu persamaan linier satu variabel. Ya, jadi bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu adalah AX tambah B sama dengan C. Jadi di sini X ini adalah variabel, ya. X yang ini adalah variabel. Kemudian A ini adalah koefisien dari X, B dan C ini adalah konstanta. Contohnya misalnya 2X tambah 5 sama dengan 11 misalnya. Nah, ini adalah contoh dari persamaan linier satu variabel. Di sini kita bisa tentukan berapa nilai X-nya. Nah, contoh lagi misalnya X tambah 6 sama dengan 10. Nah, kita bisa tahu nilai X-nya ini berapa ya setelah kita selesaikan persamaan ini. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan linier satu variabel. Jadi di sini ada variabel ini X, di sini variabelnya juga X ya, tidak selalu harus X, bisa saja misalnya A tambah 12 sama dengan 20. Nah, seperti itu. Jadi di sini variabelnya adalah A, peubahnya ya. Oke. Nah, itu untuk persamaan linier satu variabel. Maka untuk persamaan linier dua variabel juga tidak jauh berbeda dari persamaan linier satu variabel. Nah, kita mulai. Oke, persamaan linier dua variabel itu adalah persamaan yang mengandung dua variabel dan pangkat-pangkat tiap variabel adalah satu ya. Persamaan tentu saja nanti ada tanda sama dengan. Nah, mengandung dua variabel. Oke, mengandung dua variabel dan masing-masing berpangkat 1. Nah, kita lihat. Bentuk umumnya adalah ini, AX tambah BY sama dengan C. Yang mana di sini variabelnya? Ini dia, X ya. Kemudian Y, inilah variabelnya. Ini adalah konstanta. A ini adalah koefisien X, B ini adalah koefisien Y. Lihat, masing-masing pangkatnya adalah 1. Ya, masing-masing pangkat dari variabelnya adalah 1. Oke? Nah, sekarang ayo kita amati. Yang pertama, ada masalah seperti ini ya. Kakak Ani adalah seorang mahasiswa. Ia menerima les privat dan memperoleh 50.000 per jam. Yang kedua, Andi membeli buku tulis dan sebuah pulpen. Ia membayar Rp5.500. Yang ketiga, sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan tarif awal 6.000 dan tarif setiap kilometer 2.400. Yang keempat, selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 3 cm. Nah, ini adalah kalimat ya, kalimat sehari-hari atau masalah sehari-hari yang bisa kita ubah ke kalimat matematika, yaitu persamaan linier dua variabel. Contohnya yang nomor 1 ini. Kakak Ani adalah seorang mahasiswa. Ia menerima les privat dan memperoleh 50.000 per jam. Misalnya ditanya, jika Kakak Ani mengajar les 2 jam, ya, mengajar les 2 jam, berapa rupiah yang akan diperolehnya? Nah, berapa rupiah yang akan diperolehnya? Tadi kan kalau 1 jam yang dia peroleh adalah 50.000 rupiah. Nah, kalau 2 jam berapa? Tentu saja
2 kali 50.000, ya kan? Menjadi 100.000. Nah, seperti itu. Kalau misalnya 10 jam, nah, maka ini bisa kita ubah menjadi seperti ini dia. Y, misalnya ya, kita buat Y sama dengan 50.000 dikalikan dengan X. Nah, apa artinya itu? Y ini jumlah uang yang diterima, X ini adalah banyaknya jam. Jadi, kalau misalnya dia mengajar selama 3 jam, uang yang diperolehnya adalah Y sama dengan 50.000 dikali 3. Maka menjadi 150.000. Itu kalau dia mengajar selama 3 jam. Nah, ini adalah persamaan linear dua variabel. Ini variabelnya Y dengan X. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk contoh yang nomor 2 ini? Andi membeli buku tulis dan sebuah pulpen. Membeli 2 buku tulis dan sebuah pulpen, ia membayar 5.500. Jadi kalau kita misalkan harga sebuah buku tulis adalah A, ya. Jadi kalau 2 buku tulisnya menjadi 2A. Nah, dan tambah sebuah pulpen, berarti pulpennya 1 ya. Misalnya kita misalkan harga sebuah pulpen itu adalah B. Jadi 1B, boleh dituliskan B seperti ini. 2A tambah B itu harganya 5.500. Nah, ini juga termasuk persamaan linear dua variabel. Ini adalah variabelnya A dan B. Oke, ini adalah persamaan linear dua variabelnya. Oke, nomor 3. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer 2.400. Nah, kalau seperti ini, tarif awal 6.000, tarif setiap kilometer 2.400. Misalnya ditanya, kalau dia sudah menempuh jarak 10 km itu berapa yang harus dia bayar? Nah, misalnya kita buat misalnya H, ya, harga yang harus dibayar sama dengan, maka tarif awal ya 6.000 ditambah tarif per kilometer ya 2.400 dikalikan dengan tarif per kilometer, misalnya kita buat K. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia menempuh jarak 6 km. Nah, 6 km, maka harga yang harus dia bayar adalah 6.000 tambah ya, 6.000 tambah 2.400 dikalikan dengan 6 km tadi. Oke, nah itulah adalah harga yang harus dia bayar. Nah, yang ini H sama dengan 6.000 tambah 2.400K ini juga merupakan persamaan linear dua variabel. Ini variabel pertamanya H, variabel yang keduanya adalah K. Nah, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang keempat, selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 3 cm. Ini juga bisa kita ubah menjadi kalimat matematika, menjadi persamaan linear dua variabel. Kita misalkan panjang itu P dan lebar itu adalah L, ya. Dan selisih berarti menggunakan tanda kurang. Berarti panjang kurang lebar ya sama dengan 3. Nah, ini juga merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, jadi keempat contoh ini yang sudah kita berikan ini merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Jadi PLDV ini adalah persamaan linear dua variabel ya. Maka di sini ada contoh dan yang bukan contoh. Kita lihat dulu yang contoh. Yang pertama, Y sama dengan 2X. Kemudian Y sama dengan 4X kurang 3. Kemudian ini ya. Nah, kita perhatikan satu persatu. Di sini ada tanda sama dengan, maka ini semuanya adalah persamaan. Kemudian ini ada dua variabel. Ada variabel Y, variabel X. Ini juga Y, X. Kalau yang ini variabelnya adalah A, B. Nah, yang ini adalah M, N ya. Kemudian ini P, Q, seperti itu. Itu adalah contoh PLDV. Nah, bagaimana yang bukan contoh? Kita lihat. Ini dia. Ini contoh yang bukan ya, bukan contoh. Y sama dengan 3X pangkat 2. Yang mana yang menyalahi di sini ini?
pangkatnya harus pangkat 1, variabelnya harus berpangkat 1. Nah, yang ini variabelnya hanya Y, tidak ada variabel yang lain, berarti ini juga bukan contoh, karena tadi variabelnya ada 2. Nah, yang ini variabelnya hanya 1, yang ini variabelnya hanya 1, yaitu N. Nah, yang ini, yang seperti ini bukan contoh ya, ini 8XY, ini XY di sini, ini bukan contoh dari persamaan linear 2 variabel. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Nah, coba perhatikan persamaan 2x tambah y sama dengan 5500. Ini merupakan persamaan linear 2 variabel. Nah, bagaimana kita menentukan penyelesaiannya? Kita tahu bahwa persamaan linear satu variabel memiliki satu selesaian saja. Lantas, berapakah selesaian dari PLDV? Nah, ini ya, persamaan linear satu variabel hanya memiliki satu selesaian. Contoh misalnya seperti ini. Nih, ya, misalnya 4 tambah x sama dengan 10. Nah, selesaiannya tentunya kita mencari nilai x. Maka x sama dengan 10 kurang 4. 10 kurang 4 adalah 6. Jadi penyelesaian dari persamaan linear satu variabel ini adalah 6, ya. Kalau kita isi 6, 4 tambah 6 sama dengan 10, benar. Nah, penyelesaiannya hanya 1, tunggal. Ya. Nah, lantas berapa penyelesaian dari PLDV? Nah, ini dia. Selesaian dari PLDV merupakan pasangan berurutan yang membuat persamaan menjadi benar. Nah, sama seperti yang tadi, penyelesaian itu membuat persamaannya menjadi benar. Nah, yang ini. Kalau kita masukkan 6, persamaan ini menjadi benar. 4 tambah 6 sama dengan 10, benar. Nah, selesaian dari persamaan 2x tambah y yang tadi, contoh ini, sama dengan 5500, dapat ditentukan dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai x dan y dengan sembarang bilangan bulat. Contoh ya, misalnya, tadi kan persamaannya 2x tambah y sama dengan 5500. Nah, berapa saja nilai x dan y yang bisa memenuhi ini, yang membuat ini menjadi benar? Misalnya, kita buat x-nya sama dengan 1000. Kemudian y-nya sama dengan 2500. Ini 3500 ya. Maka coba kita buat, masukkan, kita substitusikan. 2 dikali ya, 2 dikali 1000 tambah y-nya 3500. Kita lihat, apakah sama dengan 5500 nanti jawabannya. 2 kali 1000 adalah 2000 tambah 3500 sama dengan 5500. Nah, karena ini 2000 tambah 3500 adalah 5500, ini adalah sama, ya, ini adalah sama, maka yang ini x, y ini pasangan berurutannya kita buat 1000, 3500, ini adalah selesaiannya. Ini adalah penyelesaiannya karena kalau kita substitusikan, kita gantikan nilainya, persamaan ini menjadi benar. Nah, contoh. Misalnya kita buat x-nya sama dengan 2000. Kemudian y-nya sama dengan 1500. Nah, coba kita substitusikan lagi seperti yang tadi. Berarti 2 kali 2000, oke, 2 kali 2000 tambah y-nya 1500 sama dengan 5500. Kita cek, 2 kali 2000 adalah 4000 tambah 1500, oke, sama dengan 5500. Pas ya, 4000 tambah 1500 adalah 5500. Ini sama. Nah, benar. Maka 2000, x-nya sama dengan 2000 dan y-nya sama dengan 1500 adalah selesaian dari PLDV yang ini. Nah, karena nilainya menjadi benar. Jadi, apakah hanya satu selesaian saja? Tidak. Ya, ada banyak penyelesaian yang bisa menjadi selesaian dari PLDV ini. Oke? Nah, supaya lebih paham kita lihat contoh.
Nah, ini dia contohnya. Contoh yang pertama. Tentukan apakah pasangan berurutan berikut adalah salah satu dari selesaian persamaan yang diberikan. Yang pertama, Y sama dengan 2X dengan selesaian 3,6. Dan B, Y sama dengan 5X kurang 2, selesaiannya adalah 3,12. Nah, kita akan periksa apakah ini merupakan salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan. Kita jawab untuk bagian yang A, Y sama dengan 2X, selesaiannya 3,6. Kita masukkan ya. Seperti kita ketahui, pasangan berurutan itu, ini adalah X dan ini adalah Y. Maka Y-nya 6 kita masukkan sama dengan 2 kali X-nya. X-nya adalah 3. 6 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. 6 sama dengan 6 itu adalah benar. Berarti artinya 3,6 adalah salah satu selesaian dari Y sama dengan 2X. Salah satu ya, berarti ada banyak yang lain. Misalnya kita tes lagi, misalnya 5,10. Apakah ini selesaian juga? Bisa kita tes. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan 2X. Ya, Y-nya di sini 10. 10 sama dengan 2 kali X-nya adalah 5. Ya, 2 kali 5. Nah, di ruas kiri, Y-nya itu adalah 10. 2 kali 5 adalah 10. Benar? Apakah 10 sama dengan 10? Iya, benar. Berarti 5,10 juga selesaian dari Y sama dengan 2X. Nah, seperti itu dia. Kita lanjut untuk bagian B. Y sama dengan 5X kurang 2. Selesaiannya 3,12. Sekarang kita tes. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Berarti Y-nya 12 sama dengan 5X kurang 2. Artinya 5 kali 3 kurang 2. 5 kali 3 itu adalah 15 kurang 2. Yang di sebelah ruas kiri ini adalah 12. Di ruas kanan adalah 15 kurang 2 adalah 13. Apakah 12 sama dengan 13? Tidak sama. Maka 3,12 ini 3 ya. 3,12 ini bukan selesaian dari 5X kurang 2. Nah, bisa ya. Jadi yang ini 3,12 ini bukan selesaian dari Y sama dengan 5X kurang 2. Bisa? Nah, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukan selesaian sebanyak mungkin dari persamaan berikut. Ya, persamaan yang diberikan adalah X tambah Y sama dengan 4. Nah, sebanyak mungkin berarti kita harus cari nilai X dan nilai Y. Kalau ditambahkan hasilnya 4. Nah, bisa kita buat dalam tabel seperti ini. Jadi, variabel pertama X, variabel kedua Y, X tambah Y-nya sama dengan 4. Nah, kalau X-nya 1, berapakah Y-nya? Ya, Y-nya adalah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, kalau Y-nya 2, berapakah X-nya? Ya, 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau Y-nya 1, berapa X-nya? Oke, 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Kalau X-nya 4, berapa Y-nya? Iya, 0. Nah, selesaian sebanyak mungkin. Kalau yang diminta adalah bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau yang diminta bilangan asli, maka selesaian dari PLDV ini adalah 1,3, 2,2 yang ini, dan 3,1. Kenapa 4,0 tidak? Karena 0 ini bukan bilangan asli. 0 ini adalah bilangan cacah ya. Oke. Nah, kalau misalnya diminta bilangan bulat, nah bilangan bulat itu ada negatif, ada positif, ada 0 ya kan? Nah, itu seperti apa? Nah, perhatikan ini. X-nya minus 1, Y-nya 4. Kalau kita tambahkan, Y-nya 5. Kalau kita tambahkan, minus 1 tambah 5 adalah 4. Nah, kalau X-nya 5, Y-nya minus 1. 5 tambah minus 1 juga 4. Nah, kalau X-nya 6, Y-nya minus 2. 6 tambah minus 2, ini juga menjadi 6 kurang 2. 6 kurang 2 adalah 4. Nah, jadi banyak lagi. Ya, banyak lagi selesaiannya untuk persamaan X tambah Y sama dengan 4. Nah, seperti itulah kita sudah membahas konsep persamaan linear dua variabel. Kalian juga sudah bisa membuat masalah sehari-hari menjadi persamaan linear dua variabel dan sudah bisa
membuat selesaian dari persamaan linear dua variabel. Semoga tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Dan kalau kamu masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada yang masih belum bisa dimengerti, bisa diputar kembali videonya. Demikian pelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Tetap selamat belajar, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan jika harus keluar rumah, dan salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa.